Harus ada kata menangnya ya, karena kita nggak pengen kalah. Elit PKB serta Nasdem yang hadir dalam rapat strategis tersebut. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan pihaknya akan melibatkan Partai Keadilan Sejahtera bila sudah resmi bergabung. Dia mengatakan pihaknya nanti akan berdiskusi dan bermusyawarah terkait hal ini. Hasanuddin menegaskan sejatinya PKB dan Nasdem sangat terbuka dan nyaman dengan partai politik apapun yang akan menyusul bergabung. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PKB Hanif Dakiri menyebut anggota Timnas Pemenangan Amin akan ditentukan kemudian. Nantinya Timnas ini akan melibatkan sejumlah tokoh lintas ormas, profesi, agama, tokoh perempuan, generasi milenial, generasi Z, tokoh-tokoh lintas sektoral. Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim juga mengatakan koalisi telah menjadwalkan rapat dengan tim hukum pada Senin pekan depan. Sementara itu, DPP PKS memang memberikan sinyal positif untuk mendukung pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin di Pilpres 2024. Dihubungi secara terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan pihaknya hingga kini hampir 80% kader PKS mendukung pasangan tersebut. Namun sisanya masih menunggu keputusan dari Majelis Syura PKS. Seru nih. Diskusi strategis menindaklanjuti beberapa kali pertemuan rapat yang sudah digelar antara dua partai ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini ada beberapa hal yang kami putuskan bersama dengan sahabat-sahabat Partai Nasdem terkait banyak hal. Nanti kami akan bergantian memberikan penjelasan. Yang pertama yang pasti bahwa nama koalisi dari pasangan Anies Baswedan dan Gus Imin ini adalah koalisi perubahan. Setelah kami juga sudah memutuskan menetapkan kita bikin Timnas Pemenangan Amin. Siap. Jadi namanya Timnas Pemenangan Amin. Siap. Dalam kurung koalisi perubahan. Itulah Timnas Pemenangan Amin. Inilah yang akan menjadi tulang punggung buat kerja-kerja meraih dan mengetuk dukungan rakyat Indonesia, seluruh Indonesia, baik hati dan pikirannya agar sukarela untuk memenangkan pasangan Amin ini. Itu dua hal yang diputuskan pada malam hari. Keputusan yang ketiga dan selanjutnya kami persilakan Mas Taslim. Gantian ya? Gantian. Ya, jadi tadi yang sudah dapat persetujuan juga dari pleno kita, hari Senin kami dua sekjen dengan timnya akan mulai menyiapkan berkas karena nama paslon sudah ada, nama tim sudah ada. Jadi kalau kita lihat form KPU itu sudah banyak yang kita bisa isi. Yang kedua, hari Senin juga akan ada pertemuan kecil beberapa ahli hukum, baik dari kedua partai maupun dari beberapa personal untuk membentuk tim hukum, karena sampai hari ini, sampai malam ini sudah lebih dari 1.000 pengacara yang mendaftar untuk menjadi tim hukum pasangan Anies Muhaimin ini. Nah, jadi hari Senin kalau tidak salah, hari Senin Mas ya, hari Senin kita akan rapat. Tadi juga kita mulai inventarisir nama, ada sejumlah nama, saya lupa ya, mungkin Pak Hanif yang bisa jelaskan. Iya, ada beberapa nominasi tadi, pas saya ke belakang tadi Pak Hanif yang dengar, coba aja. Kasar. Ya, teman-teman sekalian, jadi tadi disampaikan oleh Pak Sekjen PKB bahwa rapat pada malam hari ini menyepakati namanya adalah tim
Timnas atau Tim Nasional Pemenangan Anies Mohaimin, Timnas Pemenangan Amin, dalam kurung Koalisi Perubahan. Nah, terkait dengan personil-personil yang akan mengisi itu, malam ini tadi kita baru sebatas membahas kriteria secara umum, tapi intinya Timnas nanti akan melibatkan sejumlah tokoh dari lintas ormas, lintas profesi, lintas agama, kemudian tokoh perempuan, tokoh generasi milenial, tokoh generasi Z, dan tokoh-tokoh lintas sektoral. Jadi akan dilengkapi sedemikian rupa sehingga ini memang mencerminkan kebersamaan, karena ke depan memang cita-cita terbesar dari koalisi ini adalah untuk perubahan dalam rangka menggelar keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita berdiri memberikan aplaus kepada soal nama-nama memang masih terus diidentifikasi. Mulai malam hari ini, mungkin dalam beberapa hari ke depan mungkin kita baru bisa menyampaikan siapa-siapa saja yang akan bergabung di dalam timnas itu. Terima kasih. Ada pertanyaan atau ya? Saya ada dari Merdeka.com. Ini pada pertanyaan yang pertama, ini kan sudah ada namanya timnasnya nih. Kalau timnas kan pasti ada kaptennya. Apakah sudah ada calon-calon yang akan memimpinnya gitu Pak? Yang kedua, ini kan baru PKB dan Nasdem. Kan PKS masih menunggu ya. Apakah PKS sudah mengetahui itu pembentukan timnas ini? Gitu? Ya, pasti kami akan melibatkan kalau nanti sahabat-sahabat PKS sudah bergabung. Pasti akan kita ajak berembuk dan berdiskusi dan bermusyawarah. Karena pada dasarnya PKB dan Nasdem sangat terbuka dan sangat nyaman dengan siapapun yang akan menyusul bergabung, dan ini kita bisa komunikasikan timnas ini. Oleh karena itu nama-nama dan sebagainya, kalau kapten dijadikan, insya Allah kaptennya itu pasti akan membuat teman-teman media senang gitu. Solid! Solid! Yang pasti bukan dari PKB ataupun Nasdem, insya Allah. Jadi kaptennya kayaknya di luar dari dua partai ini, tapi ada tokoh yang pasti akan membuat teman-teman media senang, dan betul bahwa seperti Pak Surya Paloh bilang, selamat datang politik kebinekaan. Maka kapten itu adalah yang bisa mencerminkan kebinekaan itu. Yang kedua, bisa memastikan pasangan ini menang. Kalau kapten nggak bisa memastikan pasangan ini menang, kan itu namanya bukan kapten. Jadi kapten yang itu kaptong. Jadi kapten yang bisa memenangkan pasangan Amin, dan kapten yang bisa mencerminkan perubahan serta politik kebinekaan. Tapi sudah ada beberapa namanya gitu Pak? Oh ada, cuma beliau tadi sudah dihubungi minta dirahasiakan dulu katanya. Jangan sekarang, nanti kalau sekarang nanti nggak jadi kejutan katanya. Seru nih. Jadi sudah ada beberapa nama besar yang memberikan konfirmasi ke kami nanti. Kami terus akan inventarisirnya. Ada lagi? Pak, izin Pak, udah bakal nih. Ya. Cindy Pak Kompas TV, kan sebelumnya juga bilang kalau penentuan nama timnas ini kan akan dilakukan setelah kemarin ketemu sama PKS, tapi kan hari ini PKS belum hadir. Apakah artinya sebenarnya tinggal benar-benar nunggu deklarasi aja dari PKS karena arahnya sudah jelas? Sama yang kedua, hari Senin pleno di mana dan jam berapa Pak? Selain dua sekjen, siapa lagi? Apakah Pak Anies dan juga Caimin akan hadir? Oke, nah saya jawab yang belakangan dulu. Kalau dua sekjen ini dengan tim teknis dari partai PKB dan Nasdem, dan dari pasangan capres cawapres kita itu akan sudah mulai melengkapi persyaratan-persyaratan yang akan kita penuhi sesuai dengan PKPU tentang Pilpres. Nah, tapi kita sudah punya datanya, meskipun PKPU-nya belum ya, Pak Judin belum ya, Pak Tobas ya. PKPU-nya kayaknya belum diputuskan, tetapi kita sudah tahu syarat-syaratnya apa saja. Bahkan Gus Muhaimin itu sudah kemarin sudah mengurus SKCK beliau gitu kan. Dan ini tinggal surat pengadilan dan sebagainya, itu sudah sebagian sudah kita lengkapi. Nah, besok hari Senin itu kami dengan Kesekjenan Nasdem itu melengkapi seluruh persyaratan baca pres sama baca wapres. Di mana Pak plenonya? Kenapa? Plenonya akan di PKB Nasdem. Di Nasdem, jadi di PKB Nasdem. Kenapa? Karena kita ini kan Cikini bukan dia. Kita di sini karena si dia, ini Nasdem maksudnya. Jadi Cikini bukan dia itu. Jadi kita di Cikini PKB,
gondang dianya Nasdem. Jadi kalau kodenya mau rapat di mana, jadi gondang dia. Masalah nanti teman-teman PKS pasti akan kita ajak ngobrol, kita ajak bicara bareng tempat ini. Nggak usah khawatir yang tadi itu. Cukup ya? Ada lagi? Saya Santi dari IDN Times, ada 3 pertanyaan Bang. Tadi disampaikan nama koalisinya adalah Koalisi Perubahan Timnas Amin. Timnas Amin dalam kurung Koalisi Perubahan. Timnas Pemenangan Amin. Oh mohon maaf, Timnas Pemenangan Amin. Harus ada kata menangnya ya, karena kita nggak ingin kalah. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Oke. Yang saya tanyakan perbedaannya dengan dulu sempat ada Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu apa? Maksudnya makna dari nama koalisinya ini apa? Karena dari pihak yang sebelah yang memutuskan untuk keluar itu mendorong agar jangan menggunakan pakai kata perubahan itu. Jadi seolah-olah seperti diklaim milik mereka karena mereka punya 14 program katanya yang mendorong ke arah perubahan gitu. Kemudian yang kedua, setahu saya kemarin waktu pas di pertemuan perdana ada Caimin ke Nasdem Tower, salah satu hal yang juga urgent dibicarakan segera adalah ingin menunjuk jubirnya dari masing-masing partai karena ada begitu banyak isu yang harus di-address katanya. Apakah juru bicara ini juga sudah termasuk pihak yang ditentukan nama-namanya siapa gitu? Kemudian yang ketiga tadi Bang Hermawi sempat bilang ada 1.000 pengacara yang mendaftar untuk menjadi masuk dalam tim hukum. Tim hukum ini disiapkan apakah untuk mengatasi ada kampanye hitam begitu saat nanti proses kampanye sudah dimulai atau untuk menghadapi atau menyiapkan kalau nanti ada gugatan yang akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan perolehan suara usai Pilpres ini. Terima kasih. Terutama soal perubahan, saya kira itu kan siapa aja boleh pakai, nggak ada copyright soal perubahan, dan saya kira teman-teman Nasdem kemarin juga sudah banyak memberikan jawaban soal itu, jadi nggak ada masalah. Yang kedua terkait dengan jubir dan lain sebagainya, intinya malam hari ini disepakati nama timnasnya, tetapi untuk struktur dan kemudian pengisian personilnya nanti akan diberitahukan lebih lanjut. Malam hari ini kita hanya menyepakati nama tim dan sekaligus kriteria umum kira-kira nanti akan masuk di sisi itu dari jajaran mana saja. Intinya kita semua akan mengakomodir banyak pihak, banyak tokoh dari berbagai lintas profesi, lintas agama, lintas usia, ya kan, anak-anak muda dan segala macam itu, sehingga mereka semua bisa terlibat di dalam pemenangan pasangan Anies dan Muhaimin ini. Saya kira itu. Nah untuk hukum Pak Taslim silakan.